Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mengawali pembelajaran dengan topik kelompok sosial. Ibu berharap kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, harapan dari pembelajaran ini kalian nanti bisa menjelaskan terjadinya kelompok sosial di masyarakat dan menjelaskan berbagai tipe kelompok sosial yang ada di masyarakat. Manfaat dari pembelajaran ini adalah kalian bisa memahami keberadaan kelompok sosial dan menghormati keragaman kelompok sosial tersebut. Baik, mari kita lanjutkan. Kalian lihat apa yang ada di layar, beberapa gambar, silakan kalian perhatikan dan simak pertanyaan di bawahnya. Dari gambar-gambar tersebut, apakah ada sekumpulan individu? Apakah ada aktivitas bersama? Apakah ada tujuan di antara mereka? Mengapa mereka berkumpul? Apakah mereka bisa disebut kelompok? Dan apa yang mendasari terbentuknya kelompok? Ibu berharap dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, kalian bisa meningkatkan rasa ingin tahu kalian. Dan selanjutnya nanti Ibu akan berikan tautan pembelajaran baik berupa video maupun PPT untuk menggali informasi lebih mendalam agar kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagan materi kelompok sosial. Secara umum, bagan kelompok sosial terdiri dari pengertian kelompok sosial, kemudian syarat kelompok sosial, dasar kelompok sosial, dan tipe kelompok sosial. Baik. Yang pertama, pengertian kelompok sosial. Ada beragam pengertian kelompok sosial dari para ahli, di antaranya dari George Homans, di mana pengertian kelompok sosial adalah sebuah kumpulan individu yang melaksanakan kegiatan atau interaksi serta mempunyai perasaan untuk membentuk sebuah keseluruhan yang terorganisir serta berhubungan dengan timbal balik. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kelompok sosial adalah adanya kumpulan individu yang berinteraksi bersama dan memiliki perasaan yang sama. Selanjutnya ada pendapat dari Wilahuki mengenai kelompok sosial dan juga dari Hendro Puspito mengenai kelompok sosial. Silakan kalian gali lebih lanjut bagaimana pendapat para ahli mengenai kelompok sosial untuk menambah pemahaman kalian tentang kelompok sosial. Selanjutnya, kriteria kelompok sosial. Menurut Robert Camerton, kelompok sosial harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pola interaksi. Dalam hal ini, bahwa dalam sebuah kelompok sosial itu ada pola interaksi yang tetap yang menjadi identitas dari sebuah kelompok sosial. Mereka saling berkomunikasi, berhubungan timbal balik, saling bekerja sama, saling menyapa satu sama lain. Kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Artinya adalah bahwa mereka yang berinteraksi itu menyadari keberadaan dirinya sebagai anggota kelompok dan memberikan identitas bahwa saya adalah bagian dari kelompok. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Dalam hal ini adalah keberadaan anggota dalam kelompok itu diketahui dan dipahami dan diberikan identitas oleh orang lain sebagai anggota sebuah kelompok. Misalnya, seorang anak sebagai siswa sekolah menengah atas 1 Kebumen. Baik, selanjutnya adalah syarat kelompok. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua kumpulan orang-orang itu adalah kelompok sosial.
Mereka yang bisa dikategorikan sebagai kelompok sosial, diantaranya harus memenuhi syarat-syarat berikut seperti disampaikan oleh Suryono Sukanto. Ada 5 syarat kelompok sosial. Yang pertama adalah adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu. Yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok, sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Yang kelima, bersistem dan berproses. Artinya dalam hal ini, sebuah kumpulan individu-individu bisa dikatakan kelompok jika mereka menyadari keberadaannya sebagai bagian dari kelompok. Ada partisipasi di antara mereka. Yang kedua, ada interaksi. Mereka saling bekerja sama, saling menyapa, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Ada faktor yang mengikat. Apa yang mengikat mereka dalam sebuah kelompok? Bisa kesamaan keturunan, atau kesamaan profesi, kesamaan usia, kesamaan minat, dan lain sebagainya. Keempat, memiliki struktur. Dalam hal ini, dalam sebuah kelompok itu ada pembagian tugas dan peran. Ada hak dan kewajiban dari anggota kelompok. Berkaidah berarti memiliki aturan dalam sebuah kelompok dan memiliki pola perilaku yang sama. Terakhir, sebuah kelompok itu bersistem dan berproses. Jadi, kelompok sosial itu senantiasa mengalami perkembangan, entah itu bertambah, meningkat, ataupun berkurang, atau menyusut. Semoga kalian paham untuk syarat kelompok sosial. Nah, selanjutnya, ada faktor-faktor pembentukan kelompok sosial. Terbentuknya kelompok sosial di masyarakat, itu diantaranya disebabkan karena beberapa faktor tersebut. Yang pertama adalah persamaan genealogis atau keturunan, kedua persamaan teritorial atau geografis atau wilayah, yang ketiga persamaan daerah asal, dan yang keempat persamaan kepentingan. Anak-anak, kalian bisa amati gambar di samping, yaitu apa? Nah, itu sekumpulan para petani yang sedang melakukan kegiatan di sawah. Yang dapat dikatakan apa yang membentuk terjadinya kelompok petani itu? Tentu itu disebabkan karena kesamaan geografis atau tinggal di wilayah pertanian. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Gambar yang kedua itu bisa kalian ceritakan? Iya, gambar kedua itu menunjukkan adanya Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat dengan PGRI. Nah, apa faktor yang mendasari terbentuknya PGRI? Ya, yang mendasari faktor pembentukan PGRI adalah persamaan kepentingan. Baik, kita lanjutkan. Nah, adalah tentang tipe-tipe kelompok sosial. Keberadaan kelompok sosial di masyarakat itu sangat beragam. Ada kelompok kecil, ada kelompok besar, ada kelompok yang saling mengenal, ada kelompok yang tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, dalam hal ini, tipe-tipe kelompok sosial diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, C.H. Cole dan Elwood Faris membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok primer dan sekunder. Yang kedua, Emil Durkheim membagi kelompok sosial sebagai kelompok solidaritas mekanik dan kelompok solidaritas organik. Kemudian, menurut Ferdinand Tönnies, kelompok di dalam masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Yang keempat, W.J. Sommer membagi kelompok menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. Selanjutnya, ada pula kelompok formal dan informal. Dan yang berikutnya, ada membership dan reference group. Tentu kalian bisa mengembangkan beragam kelompok lainnya yang ada di masyarakat. Nah, anak-anak, demikian untuk pemaparan materi dari Ibu mengenai tipe-tipe kelompok sosial. Semoga kalian semua bisa memahami materi ini. Silakan kalian gali lebih lanjut, kalian pelajari lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman tentang kelompok sosial.
Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.